Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian di pagi Senin kali ini kembali menyapa Anda dalam Serambi Topik seperti biasa Senin pagi. Kali ini saya bersama Bung Zainal Arifin M. Nur, beliau adalah Wakil Redaktur Pelaksana, kemudian juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia. Bung Zainal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. pagi-pagi sudah di Kompas TV. Hari ini kita akan terus sedikit membahas informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang hadir. Tidak terkecuali juga yang juga saya rasakan ini, bagaimana kemudian perusahaan listrik nasional tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya. Bagaimana kemudian ini disajikan oleh Harian Serambi Indonesia? Ya, Bung Dosi ya, kemarin sepanjang hari ya, hampir sepanjang hari kemarin. Jadi sorenya paling banyak itu masuk SMS, ada pesan WhatsApp juga di Facebook Messenger kan. Warga yang mengeluh dan juga memang di hampir semua status Facebook juga seperti itu ya. Mereka mengatakan PLN ini sudah mengingkari janji kan. Jadi katanya kemarin tuh ada beberapa kali demo ya sebelum masuk Ramadan. PLN mengatakan bahwa ini ada perbaikan untuk supaya optimal pelayanan selama Ramadan. Jadi tidak ada pemadaman lagi karena ini ada pemeliharaan jaringan, pemeliharaan mesin segala macam ya. Ketika didemo oleh mahasiswa, para pejabat PLN mengatakan bahwa karena ini kan pelayanan, mereka berjanji Ramadan tidak akan ada pemadaman, kecuali katanya ada bencana alam, juga hal-hal yang tidak terduga. Nah ini kan ada kecualinya, ini agak susah kita. Tapi yang kita mengangkat dari keluhan warga dan memang kekesalan warga ya. Dan Bung Dosi juga merasakan ya. Iya, saya menahan kekesalan sebenarnya. Tapi itulah yang dirasakan oleh masyarakat saat sekarang ini ya. Apalagi nih bulan suci Ramadan yang seharusnya memang seluruh pelayanan termasuk juga listrik juga kita dapatkan supaya terutama itu bukan termasuk ya. Terutama listrik karena mereka juga sudah berjanji. Maka warga bahwa PLN ini memang tidak tepat janji. Jadi tidak ada bencana, ya hampir tidak ada bencana. Keadaan alam juga bagus. Artinya kemarin tidak ada angin puting beliung, tidak ada banjir juga ya. Tapi kok tiba-tiba listriknya mati dan itu berlangsung di beberapa daerah berlangsung dari pagi sampai menjelang maghrib baru menyala ya, ketika mau buka puasa menyala. Alhamdulillah mereka menyala. Tapi di daerah lain pas mau buka puasa, nah ini listriknya padam, listriknya meninggal gitu. jadi ini yang kemudian yang bikin harus gimana ya masyarakat. Kemudian ini yang masuk SMS cukup banyak ke kita. Mereka ya macam-macam lah ya. Kita kan harus menampung ini aspirasi masyarakat ya, harus menampung karena mereka mengatakan ini tolong Serambi. Semua mereka bilang Serambi ya, seperti melaporkan ini Serambi seperti ini. Nah nanti jangan-jangan Serambi juga yang disalahkan ya gara-gara listriknya padam. Nah kemudian kita sudah konfirmasi Bung Dosi ke pihak PLN kenapa ini terjadi seperti itu ya. Sebenarnya pihak PLN juga karena ini ada kejadian pemadaman dan ini mereka juga mungkin merasakan bahwa sebelum Ramadan ini memang benar bagus pelayanan PLN, hampir tidak ada pemadaman walaupun cuma sebulan di bulan Ramadan. Hampir tidak dirasakan ada pemadaman. Kan kejadian ini baru masuk 2 hari Ramadan sudah terjadi pemadaman. Mereka langsung konfirmasi bahwa itu ada kerusakan di PLTU Nagan Raya. Jadi ada pemadamannya Banda Aceh, Sigli, Melabuh, dan Nagan Raya yang terjadi pemadaman. Tapi kita belum tahu ini dari Lok Semawe, sepertinya juga ada juga keluhan-keluhan dari sana. Tapi ini menurut pihak PLN mengatakan bahwa ini ada kerusakan di PLTU Nagan Raya 2 ya. Ada drop akibat pecahnya membran lagi di turbin salah satu pembangkit. Dan ini mereka memperkirakan karena ada kerusakan di Medan. Jadi ketika ada Medan rusak, ini bebannya meningkat sehingga di sini juga drop lagi. Inilah hal kecuali tadi yang disebutkan ya. Ini yang menariknya udah sih pihak Ombudsman juga sudah mengatakan ini harus diselidiki.
Jadi tidak bisa dibiarkan ya. Mungkin saja ini kok bisa terus-terusan rusak. Nah, ini ada tanggapan dari Ombudsman dan mereka mengatakan kemungkinan mereka juga akan turun dan mereka akan mengajak jaksa juga, polisi juga untuk memeriksa apa sebenarnya yang terjadi pada mesin. Apakah mesinnya ini memang tidak sesuai spek ketika dibeli atau bagaimana sehingga kok bisa jadi seperti ini? Kenapa harus Ramadan? Ini yang pertanyaannya. Ya, oke, baiklah. Nanti ya, bisa dibaca juga di iya, Harian Seram di Indonesia. Selain itu juga ada informasi yang akhir-akhir beberapa waktu yang lalu juga hangat di Facebook, kemudian kita angkat juga di headline di Harian Seram di Indonesia ini. Ya, tepatnya hari Jumat ya, mulai beredar di Facebook, tapi baru kemarin juga Sabtu malam itu diketahui oleh orang Aceh dan kemudian dibagikan di Facebooknya beberapa orang Aceh ya, termasuk kemudian menandai ke teman-teman di Serambi. Ada 2 warga Aceh, nelayan asal Aceh terdampar di Pangha ya, Panga mungkin baca ya, di Thailand. Kalau kita baca seolah-olah Panghanya kan Melabuh, Aceh Jaya, Aceh Jaya ya, sebelum Melabuh. Tapi ini Pangha itu di Thailand. Jadi ada 2 dan mereka membagikan video itu masuk ke dalam berita di televisi Thailand. Cuma kalau kita nggak bisa baca sih apa yang ditulis ya, karena bahasanya kan seperti Sanskerta seperti itu. Tapi di sana kita tahu ternyata itu orang Aceh ketika mereka juga berbicara dalam bahasa Indonesia yang seperti Aceh. Jadi mereka pegang bendera. Kita lihat di video. Memang saat itu ombaknya sangat kuat, badai juga. Mereka pegang bendera Indonesia dan memang terombang-ambing. Kemudian diselamatkan dan memang video cukup lengkap. Kemudian mereka diamankan, diselamatkan oleh nelayan di Thailand itu, di Pangha itu. Mereka ada beberapa cuma ada sisa air air mineral. Kemudian mereka cuma dapat minum, diberikan roti juga. Kemudian datang polisi Thailand, nggak tahu apa polisi pantai atau memang polisi umum ya di Thailand. Kemudian sudah diselamatkan dan itu sudah dapat kabar kita sudah dapat kabar juga dari Panglima Laut di sini sedang dalam proses pemulangan. Nantinya mereka akan melakukan ke Thailand untuk hubungan ke Thailand supaya mereka dilakukan pemulangan ke Aceh. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Terima kasih Bung Zainal atas bincang-bincangnya hari ini. Di samping juga ada informasi kabarnya terkait dengan salah satu mobil besar yang kemudian remnya blong, kabarnya seperti itu ya, menabrak para pengendara juga di perempatan di Medan ya. Itu kejadian yang cukup tragis. Mungkin bisa dibaca selengkapnya, Bung Rosi. Terima kasih Bung Zainal sekali lagi, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Koordinator Liputan, beliau juga Wakil Redaktur Pelaksana Harian Seram Indonesia Bung Zainal Arifin M. Nur. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.